Kehidupan dunia ojol tuh macam-macam ya. Ada yang putus gara-gara dia ojol karena dia pengen niat ya, mau untuk serius, tapi begitu menghubungi keluarga si cewek, orang tua ceweknya nolak gitu. Akhirnya disuruh diputus, jangan lagi kamu sama anak saya karena kamu ojol. Ada lagi kejadian gosen yang mana si ojolnya tidak sengaja lalai atau menghilangkan sebuah dokumen atau kececer di perjalanan, dan ternyata itu dokumen penting berupa paspor ataupun berkas-berkas penting yang mungkin sangat penting bagi pengirim dan penerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada di kesempatan kali ini. Ini lagi gue akan coba membahas lagi kisah masalah ojol yang ada yang putus cinta, ada yang gagal nikah, dan juga ada yang dengan kelalaiannya akhirnya si abang ojolnya mendapatkan suatu masalah besar. Ya mungkin lalai karena membawa satu barang atau dokumen yang mana tiba-tiba barang atau dokumen itu mungkin jatuh, tercecer, atau hilang oleh si ojol sendiri. Ya mungkin ini adalah berakibat fatal, saking fatalnya mungkin bisa mengakibatkan dia putus mitra, atau mungkin di stop atau diblokir sama ojolnya. Tapi di pihak orangnya, yaitu si penerimanya atau yang punya dokumen, itu menuntut pihak aplikatornya, ya menuntut pihak Gojeknya, bukan menuntut pihak abangnya. Tapi efek dari menuntut pihak Gojeknya bisa jadi ntar abangnya juga menjadi imbas dari pekerjaannya. Padahal si abangnya ini diselamatkan oleh yang order, ya, atau yang customernya lah, saya nyebutnya yang order gitu. Jadi bagaimana menurut anda dengan kejadian hal-hal seperti ini? Mungkin bisa kita lihat seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, ini permasalahan demo ojol, yang mana katanya ada yang mau demo, tapi ada satu dari Lala Driver ya, ini satu komentar dia ngomong seperti ini. Benar sih, percuma demo nggak bakalan digubris. Emang mending yang pasti-pasti aja kalian para driver itu dari sekarang cari kerjaan di luar dunia ojol. Kalau tidak di kantor sebagai karyawan, ya sebagai konten kreator, sebagai afiliator, jual produk digital link, atau ya konten gaming, atau juga boleh atau kurir ekspedisi seperti saya, jualan keliling seperti haus, juta jiwa, kopi jago dan lain-lainnya. Lagi butuh driver keliling tuh, stop jadi ojol, hapus langsung, kan bisa di aplikasi GoPartner, gampang kan? Gaskan, jangan hanya mengeluh saja setiap hari dengan keadaan. Kalau tidak mau dari diri sendiri berubah, siapa lagi yang mau merubah hidup anda? Benar. Jadi buat para ojol, jangan ngeluh terus ya, jangan ngomongin bang ini bang dapat segini bang. Gue setiap hari hampir menerima hal seperti itu di media sosial gue ataupun di pesan-pesan, seperti yang nggak bayar kontrakan, yang nunggak, yang utang sayur, yang terjerat utang sana sini dan lainnya, karena kerja cuma hanya ojol tapi tidak mau bergerak untuk kegiatan lainnya. Ya banyak tidak memanfaatkan waktu hanya untuk menunggu order, menunggu sampai menunggu scroll handphone, ngobrol-ngobrol, ya seperti di shelter lah gue lihat ya. Jadi istilahnya ya, gue nyari duit hari ini, besok gue nyari duit lagi, tapi nggak ada untuk achievementnya, untuk peningkatan tuh nggak ada. Seperti inilah. Dan bahkan waktu gue lagi live streaming itu ada komentar yang sangat miris, yaitu ojol diputus gara-gara dia jadi ojol. Nah ini, bang, gue diputusin bang gara-gara gue ojol, katanya nggak ada duit sama punya masa depan. Banyak ngomong seperti itu. Dia punya anak perempuan nih, ya rupanya cowoknya ojol. Bapaknya itu bingung, nanti kalau gue nikahin sama si ojol, masa depan anak gue gimana? Nanti si ojolnya bukannya gue lepasin beban, malah dia nambah beban. Atau mungkin si ojol cuma numpang hidup sama keluarga gue, kalau kelihatan si ceweknya orang berada gitu. Nah ini antara cinta atau masa depan. Ada seperti itu juga banyak. Tapi asal si cowoknya mau berubah ya kan, ya dia gue ojol saat ini, tapi gue akan coba mencari kehidupan yang lebih baik nih. Mungkin orang tua si ceweknya mungkin semangat, mungkin lu bang ya, lu diputusin dah, tapi lu janji lu akan semangat, lu tingkatin taraf hidup lu, keluar dari zona nyaman lu ya. Seperti si Jope, si Paong, kreator ojol, yang mana dia setiap hari ngojol itu dapat 400 sampai 500 ribu bang sehari ya. Dia keluar jam 3 pagi, jam 4 sampai jam 7 maghrib, itu udah ngantongin 400-500. Tapi kenapa dia keluar dari ojolnya gitu?
Nah, mungkin ada something wrong ya, atau mungkin melihat ke depannya dan lihat sekarang mereka. Dulu mereka kucel, fisiknya out-outan, sekarang hidupnya udah senang, udah makmur, badannya udah bersih, ya kan? Karena tidak terpapar lagi dengan dunia jalanan. Nah, itu ada di tangan-tangan my bro, my sis ya. Nah, kan gue pribadi emang lambat laun gue juga mungkin nggak bakal ngojol lagi juga. Tapi sementara biarlah. Ya, gue coba ngojol dulu. Gue lihat dulu situasi ojol seperti apa sekarang. Gue jalanin. Dan ini puncaknya, yang seperti yang gue bilang tadi. Ini suatu masalah itu seorang ojol gosen tanpa sengaja dia itu lalai, mungkin jatuh atau kececer sebuah paket, dan paket itu adalah paket penting. Nih dari Gojek driver ya, customer dan driver, dan juga dari sahabat bolang Jabodetabek yang mana di up lagi. Nah, dia bilang nih tolong di up, kasihan abang drivernya. Ya semoga ada yang nemuin. Ini mungkin kejadian lama tapi akan gua up lagi. Dan seperti ini. Ya Allah, semoga ada keajaiban dari musibah ini. Kelanjutan kasus yang saya alami, CS yang sangat baik dan gak emosi atau marah kepada saya. Tapi ini sudah menyangkut perusahaan dan saya yang paling bersalah. Saya berusaha mencari dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore, tapi hasilnya nihil. Udah capek pikiran dan fisik. Saya berharap masih ada dikasih kesempatan jadi mitra Gojek. Tapi saya juga siap menanggung konsekuensinya jika harus putus mitra, bahkan jika pihak yang terkait menempuh jalur hukum. Doain ya. Nah, dia ngomong seperti itu. Dan seperti ini. Nih, Pak, saya habis rapat sama bos saya. Kalau dengan saya secara personal, saya nggak ingin ada masalah apa-apa dengan Bapak dan rezeki Bapak. Tapi mohon maaf sekali Pak, tadi bos sudah memutuskan satu, menunggu sampai besok siang untuk pihak Bapak atau Gojek dapat mencari dokumen kami yang hilang. Dua, jika sampai besok siang dokumen kami belum ditemukan, maka terpaksa saya harus buat laporan ke Gojek bahwa dokumennya tidak sampai Pak. Karena kami harus klaim asuransi dari kehilangan barang kami. Untuk efeknya ke Bapak saya kurang tahu. Yang jelas perusahaan kami mau menuntut ke pihak Gojeknya terkait permasalahan ini. 3. Perlu diketahui dengan hilangnya dokumen ini, perusahaan kami akan menerima kerugian pengurusan paspor yang nominalnya cukup besar Pak. Dan nggak bisa dituntut nominal tersebut dari Bapak secara pribadi. Tapi kami lebih menuntut ke pihak Gojeknya. Karena kami pakai asuransi dalam pengiriman tersebut. Begitu yang bisa saya sampaikan ke Bapak ya Pak. Kalau dari saya nggak mau kejadian dan saya juga, kalau dari saya nggak mau ini kejadian. Dan saya juga kasihan sama Bapaknya. Cuma balik lagi, karena ini urusan perusahaan, jadi saya harus ikut keputusan bos ya saya terkait hal ini. Pak, mohon maaf situasinya. Jadi satu sisi dia kasihan dengan abang ojolnya, tapi satu sisi dia menuntut mengklaim Gojeknya. Kenapa? Mungkin bayarnya udah mahal. Tahu sendiri kan, ada uang asuransi, uang bungkus, jasa aplikator, uang ini, uang itu. Jadi dalam pengiriman dia udah ngasih uang asuransi, tiba-tiba barang hilang, jadi yang dituntut bukan abangnya tapi Gojeknya. Tapi balik lagi ntar Gojeknya memanggil abang ojolnya, kenapa hilang, kenapa ini, kenapa itu, pasti diinterogasi. Dan dia pun sudah pasrah untuk menempuh jalur hukum. Dia udah pasrah kalau dikeluarin dari Gojek, dia udah pasrah lah gitu. Nah, untuk kalian gimana? Pernah mengalami hal seperti ini? Karena dokumen, setiap barang-barang yang kata-katanya dokumen itu mungkin berkas, nggak barang-barang berat ya, bukan pasir kucing atau apalah gitu. Itu bawanya kalau perlu di hati-hati lah. Bawa tuh, atau setiap lu jalan lu pegang dulu barangnya. Misalnya di tas, berhenti lihat masih ada nggak dalam tas, masih ada nggak, seperti itu. Gue pernah bawa dokumen, bawa paspor, bawa surat-surat penting, ataupun bawa dokumen-dokumen yang mungkin harga kertasnya itu sampai ratusan juta. Gue pernah bawa, saking gemetarnya gue tuh, pasti setiap jalan itu gue merasa agak goyang atau was-was, gue berhenti, gue pegang dulu, masuk tas, tangan, oh masih ada, sampai tujuan. Dan biasanya kalau barang-barang penting seperti itu, biasanya para yang order ya, baik yang pengirim atau penerima tuh bakal ngasih lu tips yang lebih. Kenapa? Ini barang sangat penting gitu. Ini barang legal ya,
ya, kecuali barang-barang yang lain. Di setiap barang yang dokumen atau apapun itu barang yang tidak ada tertera barangnya apa, baik lu tanyain, Pak, di barangnya apa. Gua sering seperti itu khusus untuk gosen. Jadi lu bawa pakaian atau halodoc atau paket-paket online shop, mungkin lu bebas lah. Yang kodenya 11, tapi yang kodenya 91 lu tanyain dulu. Ya, jangan melihat nominalnya tapi tanyain dulu ya. Karena sebuah pengiriman barang atau food itu sering mendapatkan mukjizat. Mukjizat apa? Mendapatkan tips-tips yang gede. Karena apa? Lu ngantar, lu ke apartemen, lu buka jaket dan lainnya, tapi nggak jarang juga menemuin orang yang nggak mau ngasih apa-apa, cukup terima kasih aja. Jadi uang capeknya doang. Nah, ada juga, tapi bagaimanapun itulah ojol, itulah dunia ojol. Karena ojol tuh ada dua pilihan, lu suka lu jalanin, lu nggak lu tinggalin, cari pekerjaan yang lain. Ya, karena tidak ada aplikator menyuruh kita jadi ojol, tapi kitalah yang jadi ojol. Sama beda sama lu ke kantor atau ke pabrik. Mereka butuh lu, makanya kita kerja, kita digaji. Tapi di ojol nggak digaji, ya kan? Lu jalanin silakan, lu mau rajin oke. Lu mau nggak rajin, mau selang-seling ataupun lu cuma satu tarikan sehari, silakan. Cuman ya itu tadi, ya beralih ke masing-masing diri. Boleh jalanin, silakan dijalani kalau masih ingin mencari uang dan penghidupan. Tapi kalau memang merasa tidak mencukupi untuk perekonomian dan mencari yang lebih layak, silakan cari pekerjaan yang lain. Jadi konten kreator, affiliate atau jadi gaming seperti si Juple dan si Paung lah gitu. Ya Juple udah sukses sekarang jadi streamer, jadi endorse dan lainnya. Paung juga jadi affiliate ya, yang mana sudah 3 digit lah sebulan dapatan abang gitu. Apakah kita nggak ingin seperti dua orang ini? Ya karena gue sebut mereka berdua karena gue kenal mereka berdua dan gue mengikuti perkembangan mereka berdua. Udah sama-sama kita ojol. Dan gue pribadi kenapa gue jadi ojol? Waktu mereka menasihati terutama Bang Paung bilang seperti ini. Tapi kenapa gue seperti ini? Ada satu hal yang bisa gue jabarkan setelah video-video ini, oke? Mungkin kalian akan tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.